Great. Good morning, everyone. Welcome back in this Andre Sabat channel, My Quality Time with Jesus. Alright, teman-teman. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya sangat baik di depan umum, tapi berbeda ketika tidak ada yang melihat? Atau mungkin jika kita jujur kepada diri sendiri, pernahkah kita lebih sibuk membangun citra daripada membangun karakter? Kita hidup di zaman di mana penampilan seringkali lebih dihargai daripada integritas. Media sosial mengajarkan kita semua untuk apa? Menampilkan versi terbaik dari diri kita. Dunia memuji pencapaian gelar, jabatan, dan popularitas. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah tertipu oleh apa yang terlihat di luar. Tuhan melihat lebih dalam. Tuhan melihat hati. Dan pertanyaannya adalah, jika semua topeng kita dilepas hari ini, apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita? Alright, teman-teman, hari ini temanya adalah God looks more at character than what we display. Ya, Tuhan lebih melihat karakter daripada apa yang kita tampilkan. Great, mari kita kembali ke ribuan tahun yang lalu. Ya, bangsa Israel sedang mencari seorang raja. Waktu itu ya, ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi raja yang baru. Satu persatu anak-anak Isai diperlihatkan kepadanya. Yang pertama adalah Eliab. Wah, Eliab itu tinggi besar ya, tegap, berwibawa. Secara manusia dialah kandidat yang sempurna. Samuel pun berpikir begini, pastilah orang ini yang dipilih oleh Tuhan. Namun Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan betapa mengejutkannya ya, ternyata ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran manusia. Bukan Eliab yang dipilih, bukan pula kakak-kakaknya yang lain. Tuhan memilih Daud. Wow. Daud adalah seorang anak muda yang saat itu bahkan tidak dianggap cukup penting untuk diundang ke pertemuan keluarga ya, ketika semua orang melihat penampilan luarnya. Tuhan melihat karakter yang sedang terbentuk waktu di padang ya. Dia hanya pengembala 2 atau paling banyak 3 ekor domba ya, pengembalaannya di padang saat tidak ada yang menonton, saat tidak ada panggung, saat tidak ada tepuk tangan. Tuhan melihat kesetiaan Daud di dalam mengembalakan domba yang hanya 2 atau 3 ekor saja. Dan itulah yang menarik perhatian Tuhan. Mari kita lihat tokoh lain, Raja Saul. Secara penampilan Saul sangat mengesankan, ya enggak? Karena Alkitab mencatat bahwa tubuhnya lebih tinggi dari semua orang Israel. Ia terlihat seperti raja, ia berbicara seperti raja, ia berpakaian seperti raja. Tapi ada masalah besar, karakternya tidak bertumbuh seiring dengan posisinya. Ketika Tuhan memerintahkan untuk taat sepenuhnya, Saul memilih jalan kompromi. Ia lebih takut kehilangan dukungan manusia daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Akibatnya apa? Tahta tetap ada untuk sementara, tapi hati Tuhan sudah menjauh darinya. Karena Tuhan lebih menghargai karakter daripada penampilan. Ya,
Halo, mari kita melompat ke perjanjian baru ya. Ada dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Yang pertama adalah seorang Farisi. Ia tampil sangat religius. Doanya terdengar hebat, prestasinya secara rohani luar biasa. Ya toh, ia berpuasa, ia memberi persembahan, ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi hatinya penuh dengan apa? Kesombongan. Lalu ada seorang pemungut cukai. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dengan hati hancur ia berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus berkata bahwa orang inilah yang pulang dan dibenarkan oleh Allah. Pertanyaannya mengapa? Karena Tuhan melihat hati yang rendah. Bukan pertunjukan rohani. Hello. Pesan moralnya apa? Karakter adalah siapa diri kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Karakter adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Karakter adalah keputusan yang kita ambil ketika tidak ada kamera yang merekam. Karakter adalah integritas. Dan kabar baiknya adalah karakter tidak dibangun dalam satu malam. Karakter itu dibangun setiap hari melalui pilihan-pilihan kecil. Untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin hari ini tidak ada yang melihat perjuangan Anda. Tidak ada yang menghargai malahan ya. Tidak ada yang menghargai kesetiaan Anda. Tidak ada orang yang memberi tepuk tangan. Tapi Tuhan melihat. Dan apa yang Tuhan lihat jauh lebih penting daripada apa yang dunia lihat. Jadi pertanyaannya, jika Tuhan memeriksa hati Anda hari ini, apakah karakter Anda seindah penampilan yang Anda tunjukkan kepada orang lain? Dua, apakah Anda lebih sibuk membangun citra di depan manusia atau membangun karakter di hadapan Tuhan? Jadi closing statementnya, dunia akan terus menilai kita dari penampilan. Manusia akan terus menilai kita dari pencapaian. Tapi Tuhan selalu melihat lebih dalam. Ia melihat hati, ia melihat motivasi, ia melihat karakter. Karena pada akhirnya, end of the day, Tuhan tidak mencari orang yang paling mengesankan. Tuhan mencari orang yang paling setia. Dan ketika karakter kita berkenan kepada Tuhan, Dia sendiri yang akan membuka pintu-pintu yang tidak pernah bisa dibuka oleh pencitraan manusia. Hello, character is who you are when nobody is watching. Karakter adalah siapa diri Anda ketika tidak ada seorang pun yang melihat. God values integrity more than image. Tuhan menghargai integritas lebih daripada pencitraan. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak melihat kami berdasarkan penampilan luar, tapi melihat hati. Bentuklah karakter kami setiap hari agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam integritas, kerendahan hati dan ketaatan kepadamu. Kiranya hidup kami tidak hanya terlihat baik di depan manusia, tapi juga berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat Anda. Tulis di kolom komentar ya, Tuhan bentuklah karakterku. Karena Tuhan lebih suka melihat karakter daripada apa yang kita tampilkan. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.